halo ibu yang ada di Jakarta juga. Oke guys, hari ini temanya adalah Q&A session. Kayak aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan di Instagram aku mengenai pindah ke Kanada. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu kalau ternyata video pertama aku memberikan salah informasi guys. Soalnya pas sudah di post, ibuku langsung WhatsAppin aku, kamu 5 tahun, 6 tahun, kamu sudah lama lebih dari itu. Ternyata aku itu udah pindah dari akhir tahun 2012, jadi udah hampir 8 tahun guys. Oh my god. Anyway, oke, mungkin bisa kita mulai saja. Oke, pertanyaannya, let's see. Oke, pertanyaan pertama, Kak Cindy, kenapa akhirnya decided pindah ke Vancouver bukan ke Toronto? Little bit background about myself waktu aku di Toronto guys. Jadi ketika aku pindah ke Toronto, aku tuh belajar bahasa Inggris dulu untuk sekitar 4 bulanan. Dan setelah itu aku in September aku ngambil bisnis. And I realized after like about first 2 semesters, I realized that first semester, ya, kalau bisnis itu bukan keinginan aku. Walaupun kayak maksudnya waktu aku di SMA aku cukup oke lah gitu, aku cukup mengerti dan bukan mengerti tapi lebih kayak tertarik dengan bisnis gitu. Tapi ternyata setelah aku kuliah, aku ngerasa kayak gila, it's my thing gitu. Dan akhirnya aku kayak did research buat kayak sekolah film yang sesuai dengan background aku, tetapi aku lebih mau kayak di behind the scene-nya. Jadi ada beberapa sekolah pilihan, ada juga di Toronto dan juga ada di Vancouver. Dan di Vancouver itu memberikan scholarship. Jadinya aku pindah ke Vancouver. Dan aku ngasih tahu ibuku juga kayak 2 minggu sebelum aku benar-benar pindah ke Vancouver. So that's one of the reasons actually. Next, pakai visa kerja atau udah PR Kak? Susah nggak PR ke Kanada? Oke, aku sekarang masih pakai visa kerja, tapi aku sudah diproses untuk PR aku. Jadi aku sudah dapat approval, udah dapat invitation juga. Jadi semoga PR card aku keluar bulan Desember tahun 2020. Semoga. Susah apa enggaknya? Kalau based on my own experience, aku itu melalui sekolah dan kerja untuk 1 tahun 2 tahun full time, dan abis itu aku apply PR. Dan setahu aku kalau misalnya kamu mau bekerja di sini, ketika kamu lulusan sini juga, kamu itu akan mendapatkan 3 tahun work permit dari sekolah kamu, asalkan sekolah kamu itu public school. So yeah. Apa alasan yang paling kuat yang buat atau memutuskan stop dari dunia entertain? Apa ya sebenarnya? Kalau ngelihat zaman waktu aku masih di dunia entertain itu, aku merasa aku sudah melakukan itu sudah cukup lama. Dan aku merasa juga saat itu kalau misalnya aku tetap melakukannya terus menerus, aku tahu diri aku nggak akan berhenti karena sesuka itu aku dengan dunia perfilman. Akhirnya aku memutuskan diri untuk pindah ke Kanada karena aku tahu kalau misalnya nggak sekarang, then when basically. Aku juga mendapatkan dukungan yang sangat besar dari ibu dan kakakku untuk bisa dibilang nge-switch kehidupan aku dari yang kehidupan dunia entertainment dan harus melakukan semuanya menjadi dari hal yang paling biasa. Kenapa lebih suka tinggal di luar padahal jauh sama ibu dan kakak? Kukira kalau udah selesai kuliah bakal balik ke Indo terus main sinetron lagi, tapi malah gak balik-balik ke Indo. Ini sama persis sama yang ibu aku sebenarnya bilang, kapan balik, sampai akhirnya dia sendiri yang nyamperin aku ke sini.
aku sudah mulai nyaman dengan kehidupan yang aku punya sekarang. Jadinya kayak kepingin diteruskan dan dilanjutkan. Tapi bukan berarti aku nggak kangen dengan kehidupan yang aku punya dulu, kehidupan main sinetron dan segala macam. So karena salah satunya aku rindu berada di depan kamera, so that's why I'm making this YouTube video. Sini ceritain pengalaman kuliah dan kerja dan di sana. Cindy, ceritain pengalaman kuliah kerja di sana dong. Kuliah di sini kebetulan sekolah yang aku ambil itu benar-benar hands-on banget. Jadi karena praktis yang banyak, meskipun aku nggak punya background di menggunakan kamera atau even yang di fashion itu menggunakan mesin jahit dan segala macam, karena praktis setiap hari dan gurunya itu benar-benar ngajarin kamu di samping kamu, itu menghasilkan menjadi lebih mudah. Pekerjaan di sini, buat yang nggak tahu, aku itu pernah bekerja sebagai pelayan restoran selama 1 tahun ya. Dan itu aku dapat gaji plus juga tips, jadi lumayan uang jajannya tuh. Setelah itu aku dapat kerjaan juga sebagai sales associate di tempat baju. Nah, di situ aku mulai merasa yang namanya aku jatuh cinta dengan yang namanya retail. Terus udah gitu aku move my way up di company, dan juga aku mendapatkan kesempatan untuk bekerja di salah satu brand juga yang lebih besar, menjadi assistant manager. Dan setelah 2 tahun di company itu, aku memutuskan untuk pindah karena juga store-nya tutup sebenarnya. Dan aku mendapatkan kesempatan sebagai store manager sampai saat ini di toko sepatu. Pengalamannya up and down guys. Pengalamannya adalah banyak sekali pengalaman dimana kayak ya udahlah, jangan diambil hati. Yang penting kamu mendapatkan pengalaman ini, dan ini untuk masa depan kamu. Karena banyak banget orang di luar sana yang nge-treat kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kebetulan aku punya pengalaman mengenai rasisme juga, karena mereka tahu ya aku Asia dan aku punya aksen yang sangat kuat, dan mereka memberikan komentar yang seperti, oh, I actually don't understand what you are saying and I just wanna speak to another white lady. So I'm like, okay. Itulah kehidupan aku di sini. Racism is sexist actually. Jadi benar-benar yang kayak sempat ada di momen dimana itu menjadi keseharian aku, dan aku melihatnya orang-orang tersebut menggunakan kekuatannya mereka untuk menjatuhkan aku, but they pick the wrong person. I survived, so here I am. So yeah, so be kind guys, be kind with other people. Doesn't matter where they're from, okay? Lanjut. Kenapa kamu bisa mengambil pilihan pindah ke Kanada? Apa yang menjadi motivasi dan yakini diri kamu juga dan keluarga? Kayak yang tadi aku bilang, motivasi aku adalah suasana baru dan pengalaman baru. Meyakinkan keluarga, mereka sendiri kok yang yakin ke aku, karena mereka percaya kalau aku sebenarnya bisa. Kenapa mengambil Kanada? Sebenarnya guys, aku tuh nggak pernah kepikiran, maksudnya, Kanada, karena yang aku tahu dari geografi itu aja jauhnya naujubillah gitu ibaratnya. Jadi aku tuh lagi jalan di Mall Kelapa Gading, terus mereka lagi ada booth education gitu. Sampai akhirnya aku berhenti di salah satu booth yang namanya Universal, dan ada Karatna, konsultan yang bener-bener ngebantu aku dari A sampai Z.
dia memberikan beberapa pertanyaan apa yang aku mau ke depannya, seperti apa sekolah, seperti apa yang aku mau, dan apa interest aku dan segala macam. Karena Kanada memiliki program di mana kalau kamu sudah selesai kuliah dari public school, mereka akan memberikan kamu 3 tahun work permit, dan kalau kamu sudah dapat full time kerjaan, kamu juga bisa mendapatkan bisa apply untuk PR. So that's what happened. So that's why I chose Kanada. Dan ibu seperti biasa, Kanada itu jauh ini dan segala macam. Tapi semakin mendengar seperti itu, aku yang kayak let's do it. Dan kakak aku yang kayak I think you can do it. Itu semangatnya dari kakak aku yang bener-bener kayak lakuin kalau emang bisa and mau. So yeah. Next, how do you manage yourself with the culture, environment, weather that so much different from Indonesia? Terbiasa sih jadinya ya, apalagi masalah cuaca. Aku ingat banget pertama kali aku jejakin kaki aku di Toronto itu Januari 1, 2013. Bener-bener snowing hard, dan aku yang kayak menggigil semenggil-gil ya. Tapi semakin hari kamu semakin belajar gimana memanage diri kamu. Oh, kamu tahu hari kemarin dingin banget, 2 sweaters nggak enough, kamu butuh sesuatu yang lain. Dan kamu pelajari setiap harinya berbeda-beda, dan kamu menjadi terbiasa dengan hal-hal itu. Kalau culture, kebetulan Kanada itu benar multicultural banget. Jadi banyak juga orang-orang international students atau even worker yang dari negara lain. Nah, kamu mudah berkoneksinya itu melalui experience. Kamu mulai membuka bincangan, oh dari mana, atau seperti apa negara kamu. Terus kamu akan sharing juga kayak background kamu dan segala macam. So it's fun. So next, kenapa pindah ke Kanada bukan Amerika Serikat, dan ambil jurusan apa di sana? Terima kasih. Seperti yang tadi aku udah ceritakan, karena program Kanada memang jauh lebih better juga. Aku itu sejak pindah ke Vancouver ya, aku itu mengambil film production setahun setelah itu kelar, dan aku ambil fashion design setelah itu. Kira-kira berapa tahun kuliah di Kanada? Kalau aku total berarti untuk 2 program hampir 4 tahun. Dulu kakak kuliah di jurusan dan kampus mana? Tadi sudah dijawab. Sekarang lagi kerja apa? Aku sekarang posisinya adalah puji Tuhan store manager buat shoe company, dan itu aku manage 2 store, satu di Richmond dan satu di Metrotown. Hal apa yang buat kakak bertekad buat hidup di tanah orang? Di sini juga banyak banget judgmental guys. Kayak maksudnya karena sebagai imigran itu kamu bersaing dengan orang lokal juga. Yang bikin aku bener-bener bertekad adalah menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah ngejudge aku dulu di tempat kerja aku yang dulu, bahwa I actually can do it. Dan aku malah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang ini yang pernah bilang kayak you actually cannot do it or do your job and stuff. Menunjukkan bahwa hey, I actually can do it, you just didn't trust me. So itu adalah yang bikin aku nge-push aku to work harder. Berapa lama kak buat beradaptasi di sana until you feel like a home? Kalau boleh jujur, waktu aku di Toronto I didn't feel anything. I didn't feel like a home, karena mungkin aku bisa bilang juga weather sangat mempengaruhi karena terlalu dingin juga. Terus udah gitu bener-bener kayak menurut aku di Toronto itu sangat jauh dari satu sama lain. Tapi ketika aku pindah ke Vancouver, it took me only like about 4 months, 4 to 5 months actually, sampai akhirnya aku benar-benar ngerasa oh ya, yeah, I feel like home. So
ada rencana kembali menetap di Indonesia atau kamu akan be like selamanya di Kanada? Aku pasti punya rencana untuk balik ke Indonesia karena ibuku juga masih di sana dan kakakku juga sekarang ini masih ada di sana, dan mau bagaimanapun Indonesia tetap rumahku, dan itu tidak akan pernah hilang. Jadi aku akan selalu punya pemikiran untuk kembali. Tetapi kembali ke dunia entertain aku masih belum tahu. Ya, aku merindukan itu, tapi untuk melakukan full time lagi seperti dulu mungkin tidak dulu, tidak untuk sekarang. So I think that's it. Hooray! Yeah, that's it. Dan aku juga pengen ngasih tahu guys, karena banyak juga yang DM aku mengenai bagaimana caranya untuk apply permanent resident. So teman-teman, buat yang penasaran dan kepingin tahu informasi lebih lanjut, ada konsultan aku yang based on di Toronto. Dia itu ngebantu aku untuk aplikasi permanent resident aku dari A sampai Z. Namanya Kak Mauren dan emailnya ada di samping ini. Kalian bisa kontak dia. Dia akan dengan senang hati untuk memberikan informasi itu, dan fee-nya juga nggak mahal guys. So menurut aku kalian benar-benar bisa mendapatkan service yang sesuai yang kalian mau. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan juga kalian bisa langsung tanya ke Kak Mauren, karena dia akan berusaha mungkin menjelaskan sedetail mungkin ke kalian. Dan kalau kalian mau juga tahu mengenai pilihan-pilihan sekolah di Kanada atau di tempat lain, negara lain, kalian juga boleh atau bisa kontak Kak Ratna dari Universal. Informasinya ada di samping ini. Jadi kalian tidak salah memilih negara, tidak salah memilih sekolah, tidak salah memilih jurusan. So I think that's it guys. Thank you so much for listening my rambling today. Dan terima kasih juga udah kasih komen-komen di Instagram aku. For next video, I don't know what it is gonna be. Pantengin aja pokoknya YouTube channel aku, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll see you in the next video.